Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-14. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Al-Ghafur, ya. Al-Ghafur maknanya adalah satirud dunub ibadihi, yaitu menutup dosa-dosa hambanya. Satu sater, yaitu pembatas, artinya menutupi dosa-dosa lidunubi ibadihi, yaitu dosa-dosa hamba-hambanya. Wa mutazawaju anha, dan memaafkannya. Jadi Allah punya nama Al-Ghafur, itu maknanya adalah bahwa Allah itu menutup dosa-dosa hambanya dan memaafkannya, ya, memaafkannya. Adapun Al-Wadud ma'khudun min wud. Al-Wadud yang maha pengasih itu diambil dari kata al-wud, yaitu pengasih. Wa huwa khalisun mahabbah, yaitu kecintaan yang murni. Kecintaan yang murni, ya. Al-Wadud dari kata al-wud, ya, artinya adalah khalisul mahabbah, yaitu kecintaan yang murni. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala li'annahu azza wa jal muhibbun wa mahbubun, ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai. Hal ini sebagaimana firman Allah taala, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah itu mencintai dan Allah juga dicintai, ya. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya, mencintai wali-walinya, dan
hamba-hamba atau wali-wali tersebut juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilal jannati, dan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ridwanihi, dan juga sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari al-wud atau al-wadud, yaitu Allah itu mencintai dan juga dicintai. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya ada hal yang lain di dalam masalah mahabbah ini, yaitu yang disebut dengan al-khullah. Al-khullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalila, sebagai kekasihnya, ya, kekasihnya. Jadi di samping mahabbah, ada di sana ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu disebut dengan al-khalil, ya, al-khalil. Al-khalil wal khalil huwa man kana fi a'lal mahabbah. Al-khalil di sini kedudukannya lebih tinggi daripada mahabbah, ya, lebih tinggi daripada mahabbah. Dan sebetulnya merupakan bagian al-khalil ini, sebetulnya juga merupakan bentuk mahabbah, ya, tetapi lebih tinggi, karena al-khalil, ya, di sini meresap di dalam hati seseorang dan menyusup ke dalam pembuluh darahnya, ya, mujar, yaitu tajri, berjalan menyusup di pembuluh darahnya. Walaisa fawqal qullah sayun min anwa'il mahabbah abadan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi atau di atas dari qullah dalam kaitannya dengan mahabbah ini selama-lamanya. Sebagaimana dinyatakan di dalam sebuah syair, engkau telah menyusup bagai ruh dalam diriku, dan itulah sebabnya Khalil dinamakan al-Khalil, yaitu dikarenakan sudah menyusup di dalam darah seseorang, di dalam roh seseorang, sehingga kecintaannya itu melebihi dari sekedar mahabbah. Dan Nabi SAW yuhibbu ashabahu kullahum lakin mattaqada wahidan minhum khalilan abada. Dan Nabi sallallahu wasallamu mencintai sahabatnya semuanya, akan tetapi tidak ada salah seorang pun dari sahabatnya tersebut yang dijadikan khalil, ya. Nabi mencintai para sahabatnya. Maaf ya, agak ini kelilipan sudah 2 hari ini, agak jadi agak begitu terang, ya. Nabi SAW mencintai para sahabat, semuanya dicintai oleh Nabi SAW. Namun tidak ada satupun dari mereka
yang dijadikan oleh Nabi sebagai khalilan, sebagai khalil. Ya, ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu wassalam, wa huwa yukhatibun nas, ketika beliau menyampaikan kepada manusia, lau kuntu muttaqidan min ummati khalilan lattaqattu Aba Bakrin. Seandainya aku menjadikan salah seorang dari umatku sebagai khalil, maka akan aku menjadikannya Abu Bakar sebagai khalil. Ya, tapi di sini tidak ada walaupun Abu Bakar. Ya, Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, tapi tidak sampai derajat khalil. Ya, ini. Kalau begitu, Abu Bakar adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah dari kalangan manusia, namun tidak sampai pada derajat khullah, dikarenakan Rasulullah SAW tidak menjadikan salah seorang pun dari mereka sebagai khalilan, lakin ikhwatul Islam, akan tetapi menjadikan mereka sebagai saudara di dalam Islam. Ya, saudara di dalam Islam. Wa amal qullah faya bainahu wa baina rabbahu. Adapun qullah adalah antara beliau dan Rabbnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha taqadani qalilan kama taqada Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai al-khalil. Jadi yang menempati derajat ini, yaitu Khalilullah, hanya ada 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khalil ini, kullah ini, la na'lamu annaha tusbitu fi ahadin min basharin illa lisan. Wal qullah di sini kami tidak mengetahui, kata Syekh Utsaimin, kecuali tertetapkan kepada 2 orang ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Ya, jadi menurut saya kullah ini, derajat ini tidak beliau ketahui kecuali tertetapkan kepada 2 nabi yang mulia ini, 2 rasul yang mulia ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil qullah ini sifatun min sifatillahi azza wa jalla, li'annaha a'la anwa'il mahabbah wa hiya tauqifiyyah, fala yazuzu an nusbita li ahadin min basarin annahu khalil illa bidalil, hatta al-anbiya alaihi salatu wassalam. Al-qullah ini adalah merupakan sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini melebih tinggi, kata saya, lebih daripada mahabbah. Dan ini sifat qullah di sini adalah merupakan tauqifiyah, perkara tauqifiyah, yaitu perkara yang kita harus berhenti kepada dalil. Kita tidak boleh menetapkan kecuali di sana ada
dalil, ya, illa bidalil. Hatta al-anbiya alaihi salatu wassalam, sampai-sampai kalau kita mau menetapkan ini kepada para nabi, maka perlu dalil. Padahal yang ada dalilnya hanya 2 rasul, yaitu 2 nabi yang mendapatkan gelar ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nggak boleh menetapkan misalnya Nabi Musa adalah Khalilullah, Nabi Isa adalah Khalilullah, tidak boleh, karena ini adalah merupakan perkara tauqifiyah yang kita harus berhenti kepada dalil. Tidak boleh menetapkan kecuali di sana ada dalil yang menjelaskan perkara tersebut. Ya. Nah, jadi sudah ada kejelasan ya bagi kita bahwasanya tidak boleh sembarang menetapkan atau menyematkan sifat ini kepada manusia, karena itu adalah merupakan al-kullah, itu merupakan sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah adalah perkara tauqifiyah yang manusia harus berhenti kepada dalil, dan dalil yang ada menunjukkan bahwa Khalilullah itu hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Maka enggak boleh ditetapkan kepada yang lainnya walaupun mereka adalah seorang nabi maupun seorang rasul. Ini wahadil ayah, yaitu maksudnya adalah wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Hiyallati tahidu biha man qatala Ja'ad ibn Dirham Ra'sul Mu'attilah al-Jahmiyah. Ayat ini adalah merupakan, dengan ayat tersebut ya, kita bersaksi, dengan ayat tersebut kita bersaksi tentang orang yang telah membunuh Ja'ad ibn Dirham, yaitu orang yang bernama Khalid al-Qasri. Ya. Dia bunuh seorang pentolan Mu'attilah. Mu'attilah adalah penolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dari kalangan Jahmiyah yang ekstrim, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah, yaitu Ja'ad ibn Dirham, orang yang pertama kali mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walam tukallim Musa taklima, dan dia juga orang yang pertama kali mengingkari bahwasanya Nabi Musa mengingkari bahwasanya Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Jadi Ja'ad bin Dirham ini adalah tokoh Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, yaitu orang yang pertama kali mengingkari bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, dan juga ia mengingkari bahwasanya Allah bercakap-cakap secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqatalahu Khalid ibnu Abdullah al-Qasri, maka Allah memenggal leher Ja'ad bin Dirham ini ya, karena keyakinannya tadi yang mengingkari kedua hal tadi, maka Khalid ini memenggal leher Ja'ad bin Dirham ya. Yaitu ketika ini, kejadian ini terjadi ketika manusia pada hari Idul Adha, di Yaumil Id
Al-Adha, di hari Idul Adha, dan manusia membawa kurbannya masing-masing, membawa bakal sembeliannya masing-masing. Maka berkhutbahlah Khalid Al-Qasri tadi, karena dia seorang pimpinan, ya, dia berkhutbah di hadapan manusia, ayyuhan nas dhahu taqabbalallahu duhayakum. Wahai manusia, berkorbanlah kalian, semoga Allah menerima korban-korban kalian. Fa inni muddaha bil Ja'ad bin Dirham. Muddahi. Dan sesungguhnya aku akan berkorban dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham, dikarenakan dia mengira bahwasanya Allah tidak mempunyai khalil, yaitu Nabi Ibrahim, dan dia mempunyai keyakinan bahwasanya Allah tidak bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Khalid Al-Qasri tadi menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya, ini. Jadi ketika manusia membawa kurbannya masing-masing dari binatang ternak, ya, maka Khalid ini juga membawa orang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Kemudian berpidato di tengah-tengah manusia, wahai manusia, sembelihlah kurban kalian, semoga Allah menerima kurban kalian. Dan aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham karena dia telah menolak bahwasanya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Al-Khalil, dan dia telah menolak bahwasanya Allah bercakap-cakap kepada Nabi Musa secara langsung. Ya. Maka Ibnul Qayyim berkaitan dengan peristiwa tersebut menyatakan, karena itu Khalid menyembelih Ja'ad di hari raya Idul Adha, di hari raya kurban, ketika Ja'ad berkata bahwa Ibrahim itu bukan qaliluhu, dan ketika jika dia berkata bahwasanya Musa itu tidak diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepada para sahibus sunnah dengan apa yang ditunjukkan oleh Khalid berkaitan dengan kurbannya tersebut. Jadi ahlu sunnah itu menyambut gembira dengan kurbannya Khalid, yaitu ketika menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya, ini. Jadi bukan malah sedih. Kenapa? Karena pemikirannya yang rusak dari Ja'ad bin Dirham, seorang Mu'attilah, seorang Jahmiyah yang ekstrim, yang menolak bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, dan menolak bahwa Allah bercakap-cakap secara langsung, berbicara secara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, maka dipenggal. Ya, dan ini bersyukur, syakaro, bersyukurlah dengan kurban yang dilakukan oleh Khalid, yaitu para ahlus sunnah. Ya. Selanjutnya, ikhwani fillah azzakumullah, di sisi kami sekarang, atau maksudnya di sini adalah
pemahaman kami, kata Syekh, sekarang berkaitan dengan mahabbah, kemudian wawud wa kullah. Fal mahabbah wal wud mutlaqon wal kullah qasah. Maka mahabbah dan wud ini mutlak. Artinya adalah bahwasanya ini bisa terjadi kepada banyak manusia. Nanti berkaitan dengan apa-apa nanti akan dijelaskan. Sifatnya adalah mutlak. Adapun khullah ini adalah perkara yang khusus. Khusus kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menyandarkan perkara ghaibiyah ini, perkara yang gaib ini, kepada adilatus sam'iyah, kepada ala adiyatis sam'iyah, kepada dalil-dalil sam'iyah. Dulu kita sudah bahas, dalil sam'iyah adalah dalil-dalil nakli, yaitu wahyu, itu adalah adilatus sam'iyah, ya. Akan tetapi beliau menjelaskan tidak terlarang bagi kita untuk berdalil dengan dalil akliyah, dengan dalil akal, untuk memaksa, ya, terhadap orang-orang yang mengingkari sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalil akliyah ini juga bisa untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat mahabbah. Jadi di samping sifat dalil nakliyah juga bisa ditetapkan dengan dalil akliyah. Maksudnya di sini adalah bahwasanya ini adalah bentuk pengingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap keyakinan Mu'tazilah, keyakinan Asy'ariyah, yang mereka mengatakan bahwasannya tidak mungkin menetapkan sifat mahabbah antara Allah dengan hambanya selama-lamanya. Orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapkan bahwasanya tidak mungkin. Orang-orang Asy'ariyah meyakini, mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin, ya, menetapkan sifat mahabbah bagi Allah atau menetapkan mahabbah bagi Allah kepada makhluknya. Karena menurut mereka al-aqlu la yadullu 'alaiha, akal itu tidak menunjukkan yang demikian itu. Wa kullama la yadullu 'alaiha al-aql fa innahu yajibu an natruh an nunazzahu anhu, ya. Karena menurut mereka bahwasanya ketika akal itu tidak menetapkan hal yang demikian itu, maka wajib Allah disucikan dari hal yang demikian itu. Maksudnya ketika mereka hendak menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menggunakan akalnya. Sementara akalnya mereka, orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah ini, menetapkan bahwasanya tidak mungkin Allah terjadi kecintaan antara Allah dengan hambanya. Tidak, artinya mereka tidak, dengan akalnya tidak bisa menetapkan sifat cinta Allah kepada hambanya. Tidak masuk akal bagi mereka. Maka mereka menolak sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Sehingga kita dalam sifat yang 20 itu, kita tidak temukan di sana sifat mahabbah. Ya, ini. Karena tidak sesuai dengan akal. Padahal kata Syekh,
Kami, maksudnya Syekh Utsaimin, kami tidak melarang atau tidak melarang untuk menetapkan mahabbah dengan dalil akliyah, dengan dalil akal. Sebagaimana telah tertetapkan indana di sisi kami bil adilatil sam'iyah, dengan menggunakan dalil-dalil nakli, dan kita berhujah dengannya kepada orang-orang yang mengingkari tentang tetapnya perkara tersebut. Dan kami katakan wabillahi taufiqi, dan kita memohon kepada Allah taufik, yaitu tentang balasan orang-orang yang taat bil jannah, dengan surga, wan nasr, dan pertolongan, wa ta'yid, dan dukungan, wa ghairu dzalik, dan selainnya. Hadza yadullu bila sak ala mahabbah. Maka perkara ini menunjukkan tanpa keraguan tentang adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut akal juga masuk. Ya, menurut akal juga masuk, yaitu tentang apa? Yaitu tentang penetapan adanya surga, balasan surga bagi orang-orang yang bertakwa, tentang pertolongan Allah, dukungan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini menunjukkan tanpa keraguan karena adanya sifat kasih sayang atau mahabbah, kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Demikian juga ketika seseorang, ini secara akal ya, seseorang itu mendapatkan hadiah dari seseorang. Ini antara makhluk. A mendapatkan hadiah dari B. Maka ketika itu terjadi, ya, kenapa B memberi hadiah kepada si A? Karena ada kecintaan dari B kepada si A itu. Tidak mungkin B memberi hadiah kepada A kalau si B itu tidak mencintai A. Nah, ini secara akal. Maka ketika A mendapatkan hadiah dari B, ini bukti kecintaan si B kepada si A. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pertolongan, dukungan, kemudian surga kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Ini adalah merupakan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya tersebut. Ya. Ini, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ya. Tentang pembahasan kaifa yanalul insan mahabbatullahu azza wa jal, bagaimana manusia menerima kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana caranya, ya, agar manusia itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti dalam pertemuan yang mendatang, ya. Ya, maaf tadi saya sampaikan agak perih, jadi tidak bisa konsentrasi baik, ya. Kita cukupi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.